Yang pertama tadi, temannya iblis itu adalah hakim yang curang. Ada yang memasukkan pemimpin yang curang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian temannya iblis yang kedua yaitu ghaniyun mutakabbir, yaitu orang kaya yang sombong, sehingga ia begitu bangga dengan kekayaannya dan enggan mendermakan atau mensedekahkan atau mengeluarkan zakatnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Dia menganggap semua yang diperolehnya itu merupakan hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya seperti Qarun, ketika ditanya hartanya dari mana, dia mengatakan min indi, ini dari ilmuku, dari caraku. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah temannya iblis itu siapa? Tajirun khain, pedagang yang berkhianat. Jadi ia melakukan penipuan baik dalam hal kualitas barang yang diperdagangkan maupun mengurangi timbangan. Nah, ini kata. Jadi sering kalau temukan ya, padahal ini kayaknya sepele ya. Gula, tumbas gula 1 kilo. Ya. Ternyata timbangannya kirang. Mungkin apa tembuk biasa ya, Bu? Kirang setengah on misalnya. Dan itu sering kali terjadi. Karena akadnya beli 1 kilo, harusnya nggak dijuali 1 kilo. Kecuali beli 1 bungkus, lain lagi. Nilai 1 bungkus itu sesuai dengan kebiasaan. Bisa meten. Tapi lek bulan ini belinya 1 kilo, timbangannya harus 1 kilo. Jadi tidak boleh mengurangi timbangan, melebihkannya harus. Jadi usahakan untuk melebihkannya sebaiknya begitu. Nah, jadi pedagang yang jujur ini memang langka, tetapi insya Allah bisa diatasi oleh orang-orang yang beriman. Ya. Dan kemudian juga pedagang yang berkhianat ini, yang curang ini juga dia suka menimbun barang ketika yang lain membutuhkan. Ya, jadi menimbun barang itu tidak apa-apa untuk persiapan, tetapi ketika seorang membutuhkan harus dikeluarkan. Demikian pula juga pengerjaan proyek niki, proyek niku, jalan aspal ya, kadang banyak dikurangi. Alhamdulillah. Kemudian temannya iblis yang keempat yaitu syaribul khamr, orang yang meminum khamr. Jadi minuman apapun yang memabukkan ia termasuk khamr. Misalnya pun arak, wine, whisky atau yang lainnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan peminum khamr atau pemabuk dikatakan tidak beriman jika dia meninggal nanti masih terdapat khamr dalam tubuhnya. Nah, ini. Jadi kita harus jaga anak-anak kita agar tidak terjerumus kepada minuman-minuman khamr. Kemudian yang kelima adalah temannya iblis niku tukang fitnah. Fitnah niku lebih berbahaya daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sampai Allah ulangi lagi dalam ayat yang lain, al-fitnatu akbar minal qatl. Jadi fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Termasuk fitnah di dalam menyebarkan sesuatu yang tidak jelas. Pembunuhan karakter, menuduh orang lain berbuat maksiat ini dan itu. Nah, ini tidak boleh disebar-sebarkan. Bahkan kelak itu totalan untuk akhirat, siapakah yang suka memfitnah. Jadi di akhirat kelak banyak orang yang merugi karena lisannya. Rugi karena ucapannya.
itu lebih banyak, sehingga dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manungsa niku yaitu mampunya dia menjaga lisannya, itu selamat. Jadi lebih baik ngempet, banyak istighfar daripada membicarakan aib orang lain. Kemudian yang keenam adalah sahibur riya, orang yang suka memamerkan diri. Jadi mereka selalu ingin menunjukkan kehebatan dirinya, menunjukkan amalnya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Semua itu demi apa? Mendapatkan pujian dari manusia. Sebenarnya memamerkan diri ini terjadi pada siapapun, baik orang kaya, menengah, ataupun orang yang sederhana. Orang kaya pun memamerkan dirinya ketika punya kendaraan misalnya. Setiap lewat karena kendaraannya paling bagus, setiap ada mobil lain yang lewat yang kurang bagus darinya, dia merasa oh ini lebih baik mobil saya daripada mobil yang lewat. Begitu juga dengan orang yang pakai mobil sederhana, mobil tua. Ketika ada mobil baru yang lewat, dia mengatakan, alah mobil baru, paling ya tabrak ringsek, ini mobil lama kuat tahan. Kadang iblis itu suka menggoda dari situ. Bahkan yang naik sepeda ontel pun mengatakan, oh mbak mobil apa itu, mari ngono loro stroke, aku sepeda enak sehat. Jadi setan itu berusaha untuk mempengaruhi hati manusia agar merasa dirinya lebih baik. Sebagaimana iblis diusir dari surganya Allah karena dia merasa lebih baik. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya diciptakan dari api, menurut dia apinya lebih mulia daripada Adam dari tanah. Jadi suka memamerkan diri, merasa lebih baik. Nauzubillah min dzalik. Jadi termasuk yang menghalangi ibadah kita kepada Allah itu, entah itu sholat 5 waktu berjamaah, salah satunya kadang suatu saat terbesit dalam hati kita itu lebih baik daripada orang lain. Lebih baik dari tetangganya, lebih baik dari temannya, lebih baik dari kumpulannya. Kata-kata lebih baik itu harus kita singkirkan. Sebagaimana para ulama terdahulu, termasuk salah satunya contoh Imam Ghazali itu ketika bertemu dengan anak kecil, oh ya Allah, anak ini masih bersih, jauh dari dosa daripada saya. Ketika bertemu orang yang lebih tua sepuh, masya Allah, orang ini pahalanya lebih banyak daripada saya karena ibadahnya juga sudah lama. Jadi ngoten sekecok. Tidak sampai meremehkan orang lain, dan ini harus kita tata. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, akilu malal yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Jadi mereka memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompoknya. Mencari sumbangan ke sana kemari, ternyata untuk dimakan sendiri. Anak yatimnya kebagian, bahkan tidak kebagian. Kemudian temannya iblis yang ke-8 itu adalah orang yang meringankan sholat, menganggap sholat enteng. Jadi mereka menganggap, paham, tidak sholat itu wajib, tapi meremehkan. Akhirnya apa? Akhirnya sholat pun ditinggalkan. Allah pun juga mengancam muslim yang melalaikan sholat. Jadi sing sholat yang lalai pun diancam, apalagi yang tidak sholat. Mulai kapan kita diajarkan untuk sholat? Jadi mulai kecil itu pun umur 7 tahun diajarkan sholat, 10 tahun buatan korun dipukul. Nah artinya membiasakan diri anak-anak kita untuk sholat. Jauh kadang wonten yang sepa menganggap anaknya itu
masih kecil, oh sik cilik gak apa-apa gak sholat. Akhirnya keterusan. Ketika sudah mulai dewasa, angel ketika disuruh. Dan dibisikkan, misalnya kita nggak ada putu, nggak ada putra, ketika masih kecil dibisikkan, ayo le tidur malam hari, cepet-cepet tidur, ben besok saged sholat subuh berjamaah di masjid, misalnya ngoten. Nah niku didengungkan walaupun anak itu ndak nurut, mboten kurun karena masih kecil, tapi insya Allah ketika sering disampaikan dia akan menjadi kesadaran bahwa sholatnya itu penting. Ya, saged diajak. Sampai pun dia sudah menikah, ada seorang tua yang membiarkan orang anaknya nggak sholat karena masih menganggap anaknya kecil, lebih tua dia. Nah, sering kali ngoten. Jadi harusnya walaupun sudah menikah tetap disuruh diingatkan untuk sholat. Kemudian yang ke-9, ma'anizul az-zakah, orang yang enggan membayar zakat. Jadi mereka merasa berat untuk mengeluarkan zakat, walaupun tujuan zakat untuk membersihkan diri dan hartanya. Ojo maneh bayar zakat, bayar utang yang wangel. Jadi salah satu godaan iblis itu adalah juga bayar utang angel. Seakan-akan utang itu uang yang dia pegang, uangnya sendiri yang nggak boleh keluar. Dan setan itu akan selalu mencegah ojo bayar. Tadi ayo lalio, lalekno. Kadang sering ditemui sing diutangi malah lebih galak. Wonten tiyang ngutangi beras, kok telung dino tak bayar. Ketika ditagih, ngomeli macam-macam. Tidak menyampaikan ngapunten, nanti ada penundaan ndak. Ngomel bajuku tak tolong sawah tak tolong ini tak. Astagfirullah. Jadi karena apa? Orang yang ngutangi ini pahalanya sama dengan setiap hari sama dengan bersedekah sejumlah uang sing digadamel ngutang ini uang. Misalnya kita ngutangi tiang 1 juta Dan itu seakan-akan besoknya setiap harinya itu seakan-akan kita itu bersedekah 1 juta. Itu menurut hadis Rasulullah SAW. Selama hutang itu belum dibayar. Jadi hutangnya 1 juta, besok dapat sedekah 1 juta. Besok pahala kita itu bersedekah 1 juta terus sampai dia lunas membayar hutangnya. Loh kok sakit nih? Penak lek ngutangi ngoten niku. Nggih, ngutangi niku penak ndak penak. Awalnya njaluk nangis-nangis nggih. Macam-macam lah alasannya. Setelah ditagih mentir malah lebih galak. Astagfirullah min dzalik. Padahal orang yang berhutang berniat tidak membayar hutangnya itu di hadapan Allah dia termasuk golongan pencuri, maling. Ya, jadi mangke teng akhirat itu totalan. Bahkan tiang mati syahid itu tasik ditagih utang. Bukan berarti mati syahid lunas, mboten. Kemudian yang terakhir adalah temannya iblis itu adalah panjang angan-angan. Buatan berbuat baik, panjang angan-angan itu akhirnya apa? Akhirnya main judi, undian, lotre dan lain sebagainya. Saat ini sing marak niku judi online niku. Ringan di tangan, padahal buatan terlalu ketara, tetapi dia bisa menghabiskan miliaran uang dan korbannya banyak. Ya mungkin Semboro juga ada yang punya nggak ada bis kuota karena judi online ya lumayan. Ya wonten malih daerah Sedomekaran ini, judi online ditangkap di penjara. Mantap penjara ternyata karena kumpulannya teman-teman mendatangi dia lagi umat malih. Nah kata saya bukan kapok. Jadi monggo kita sekalian menjaga diri kita, anak-anak kita
kita, keluarga kita dari api neraka. Saat ini kita terjadi fokus ngandani diri kita, anak kita, keluarga kita dari api neraka. Kalian menyeru tetangga yang lain, saudara yang lain juga untuk menjauhi api neraka. Dan mungkin kita sekalian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.